warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 Praktikum Ternak Unggas. Di sini kami akan menjelaskan seluruh traktus dari Cortunix atau burung puyuh. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Gita Maesari dengan NIM 2103009. Perkenalkan, saya Mariana Pristepu dengan NIM 210306108. Di sini kami akan menjelaskan organ dari traktus digestivus dan fungsinya. Yang pertama itu ada cavum oris atau mulut. Cavum oris ini terdiri atas lidah dan paru. Nah, lidahnya itu berfungsi untuk mendorong makanan menuju ke esofagus. Nah, di cavum oris itu selain lidah terdapat juga saliva. Saliva itu mengeluarkan mukosa yang berfungsi untuk mengemulasi makanan. Kemudian dari cavum oris itu terdapat esofagus. Esofagus atau katup. Ini dia berfungsi sebagai tempat jalannya makanan dari mulut menuju ke crop atau tembolok. Nah, di esofagus ini dindingnya dilapisi dengan selaput lendir dan gerakan peristaltik sehingga memudahkan makanan menuju ke crop. Kemudian ada crop. Nah, crop ini merupakan pembesaran dari esofagus. Nah, di crop ini berfungsi untuk tempat penyimpanan makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus. Kemudian ada proventriculus. Nah, proventriculus itu ini tonjolan kecil ini. Nah, proventriculus itu merupakan saluran yang merupakan pembesaran akhir dari esofagus. Nah, di proventriculus berfungsi tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis. Nah, setelah dari proventriculus, makanan akan masuk ke ventriculus atau gizzard. Nah, di ventriculus ini makanan akan dihaluskan menggunakan batu-batu kecil. Nah, di ventriculus ini terjadi pencernaan secara mekanik. Kemudian kita akan masuk ke esoteric atau usus kecil. Terdapat 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, dan juga jejunum dan juga ileum. 3 bagian ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan dari hasil pencernaan. Kemudian ada cecum. Cecum merupakan hasil percabangan dari usus halus dan juga usus besar yang berfungsi untuk pencernaan makanan yang memiliki serat tinggi yang akan dibantu dengan mikroorganisme. Kemudian kita akan masuk ke esoterasum atau usus besar yang berfungsi untuk merombak hasil sisa-sisa makanan menjadi feses. Kemudian masuk ke rektum yang berfungsi untuk tempat penyimpanan feses sementara. Kemudian ada kloaka yang berfungsi untuk tempat pengeluaran feses dan juga urin. Kemudian kami akan menjelaskan tentang organ tambahan pada traktus digestivus. Nah, organ tambahan pada traktus digestivus yang pertama itu ada hati. Hati ini dia berfungsi untuk tempat menghasilkan glikogen atau cadangan makanan. Kemudian ada pankreas. Pankreas ini sendiri berfungsi untuk pencernaan oleh pati, lemak, protein oleh enzim yang dilakukan oleh enzim. Kemudian ada vesika pelea atau kantung empedu yang berfungsi untuk pengabsorpsian lemak dan pada pencernaan. Perkenalkan, nama saya Nopeni Panjaitan dengan NIM 210306117. Nama saya Sylvia Tiarani Valentina dengan NIM 210306129. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana perjalanan pakan pada unggas. Perjalanan pakan pada unggas dimulai melalui cavum oris. Di dalam cavum oris ini makanan dicerna dengan bantuan enzim amilase. Lalu dari cavum oris makanan akan disalurkan melewati faring dan juga esofagus. Dari esofagus makanan akan menuju tembolok. Tembolok ini sebagai tempat penyimpanan makanan sementara sebelum disalurkan ke dalam proventriculus. Kemudian di proventriculus ini terjadi pencernaan secara enzimatis, yaitu enzim pepsin yang mengubah protein menjadi asam amino dan juga enzim renin yang mengubah protein menjadi kasein. Setelah dari proventriculus, makanan menuju ventriculus atau gizzard. Di gizzard ini, makanan akan dihaluskan menjadi bagian yang lebih halus lagi. Setelah pakan digiling oleh batuan di gizzard menjadi partikel yang lebih kecil, pakan akan menuju ke intestinum terno. Intestinum terno itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama duodenum, yaitu tempat melekatnya pankreas.
Kemudian setelah dari duodenum, pakan akan menuju ke jejunum dan ileum. Nah, di jejunum ini terjadi pencernaan secara enzimatis oleh enzim amilase yang mengubah pati menjadi glukosa, kemudian enzim lipase mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian ada enzim pepsin yang mengubah protein menjadi asam amino. Nah, setelah didegradasi menjadi zat yang lebih sederhana, maka mikrofili yang terdapat di jejunum akan menyerap nutrisi tersebut untuk dilakukan metabolisme di hati. Nah, setelah dari jejunum, maka pakan akan menuju ke ileum, kemudian disalurkan ke usus besar. Nah, tapi sebelum menuju ke usus besar, pakan akan menuju ke bagian sekum atau percabangan di antara intestinum tenue dan intestinum crassum. Nah, di sekum ini terjadi pencernaan karbohidrat, pencernaan protein, dan sedikit absorpsi air. Nah, setelah dari sekum, maka pakan akan menuju ke intestinum crassum atau usus besar. Nah, intestinum crassum ini terjadi pencernaan oleh bakteri dan juga absorpsi air. Nah, setelah dari intestinum crassum, maka pakan akan menuju rektum untuk tempat terjadinya pembentukan feses yang kemudian akan dikeluarkan melalui kloaka. Perkenalkan, saya Rio Marujahani Bahu dengan NIM 2103066126. Nama saya Doa Raka Prabu, NIM 21030693. Saya Raka Syahputra, NIM 2103061120. Selanjutnya kami akan menjelaskan sistem pernapasan pada unggas. Yang pertama dimulai dari nares atau yang disebut juga dengan lubang hidung, di mana di dalam lubang hidung ini terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Kemudian dari lubang hidung akan dilanjutkan ke dalam laring, di mana fungsi laring ini adalah untuk mencegah masuknya benda-benda asing ke dalam trakea. Fungsi dari laring juga untuk membantu proses menelan makanan, mengatur suara, dan proses intratoraksis. Kemudian akan masuk ke dalam trakea, di mana trakea merupakan saluran yang berbentuk pipa yang terdiri dari tulang-tulang rawan. Kemudian fungsi dari trakea, di ujung trakea ini akan terdapat siring, di mana pada ujung siring ini akan terjadi percabangan antara bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian fungsi dari trakea ini adalah untuk mencegah terjadinya tekanan negatif pada kolaps. Selanjutnya ada siring. Siring tersusun dari cincin tulang rawan yang bersifat fleksibel. Nah, fungsinya untuk menghasilkan suara. Suara ini dapat timbul pada saat pernapasan ekspirasi. Kemudian ada paru-paru atau pulmo. Nah, paru-paru atau pulmo ini terdiri dari spasa. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada air sac atau kantong udara. Air sac atau kantong udara ini berfungsi untuk mengatur volume udara dalam paru-paru agar tetap konstan. Selain itu, air sac juga berfungsi untuk menggerakkan udara melalui paru-paru selama proses ekspirasi dan inspirasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farusain, NIM 2103061111. Kenalkan, nama saya Daniel Azmi dengan NIM 2103060087. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sirkulasi darah. Nah, sistem sirkulasi darah yaitu satu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa organ yang berfungsi untuk mengedarkan darah. Nah, sistem peredaran darah ini berfungsi sebagai transportasi zat makanan, transportasi zat metabolisme, kemudian oksigen, karbon dioksida, dan juga hormon. Nah, yang kedua itu fungsi dari sistem peredaran darah ini sebagai buffer. Kemudian itu sebagai antibodi karena dalamnya itu mengandung sel darah merah. Nah, sistem peredaran darah ini memiliki 3 organ utama, yaitu jantung. Nah, jantung itu terdiri dari 4 bilik atau 4 bagian. Yang pertama itu ada atrium dexter, kemudian ada atrium sinister, kemudian ada ventricle dexter, kemudian ada ventricle sinister. Nah, antara atrium dexter dan atrium sinister itu ada pembatas yang namanya itu adalah interatrial septum. Kemudian di ventricle dexter dan ventricle sinister itu ada pembatas yang namanya interventricular septum. Nah, sedangkan di atrium dexter dan ventricle dexter itu ada katup. Nah, nama katupnya itu adalah valvula tricuspidalis.
Nah, di antrium sinister dan ventricle sinister itu ada katup juga yang namanya itu vulva bicuspidalis. Nah, kemudian itu yang kedua itu ada darah. Nah, darah itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian ada sel darah putih atau leukosit, kemudian ada keping darah atau trombosit. Kemudian yang terakhir itu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu terdapat 2 juga. Yang pertama itu ada vena. Nah, vena itu berfungsi sebagai mengangkut darah dari seluruh tubuh itu menuju ke jantung. Sedangkan yang kedua itu ada aorta. Nah, aorta itu fungsinya itu mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, vena itu kaya akan CO2 kecuali vena pulmonalis, sedangkan aorta itu kaya akan CO2 atau karbon dioksida kecuali arteri pulmonalis. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam sirkulasi terdapat 2 mekanisme, yaitu mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Jadi kita mulai dari inspirasi terlebih dahulu. Untuk inspirasi, darah dari paru-paru menuju antrium dexter melalui vena pulmonalis. Kemudian dari antrium sinister menuju ke ventricle sinister melalui vulva bicuspidalis. Dari ventricle sinister menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Untuk inspirasi ini, darah yang terkandung dalam inspirasi ini kaya akan O2. Sedangkan kita masuk ke ekspirasi, dari seluruh tubuh menuju ke antrium dexter melalui vena cava. Dari atrium dexter menuju ke ventricle dexter melalui valvula bicuspidalis. Dari ventricle dexter menuju ke paru-paru kembali melalui arteri pulmonalis. Dalam ekspirasi ini darah kaya akan CO2. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang susunan saraf pusat pada puyuh. Perkenalkan, nama kami Jopi Eklesa Ginting dengan NIM 2103061102. Saya Revan Hervindo, NIM 210306123. Susunan saraf pusat pada puyuh terbagi menjadi 4. Pertama, otak besar. Pada otak besar sebagian besar terbagi menjadi belahan otak dan lobus penciuman. Lobus penciuman pada otak depan sebagai reseptor saraf penciuman dan pusat dari bau. Hipotalamus dan kelenjar hipofisit terdapat juga pada bagian bawah sisi otak depan. Lalu selanjutnya ada medula oblongata. Medula oblongata ini bagian atas yang terbentuk dari sumsum tulang belakang. Fungsinya ini itu untuk menjalankan pernapasan, lalu pencernaan dan detak jantung. Jadi bagian sini. Lalu ada medula spinalis. Nah, medula spinalis ini jaringan saraf yang memanjang dari medula oblongata ke seluruh ekstremitas. Lalu di sumsum tulang belakang ini dia dilindungi oleh cairan tulang belakang dilindungi oleh cairan tulang belakang dan selubung yang membungkusnya. Lalu di otak ini terdapat kelenjar yang sangat kecil yang disebut dengan hipofisis. Nah, kelenjar ini fungsinya itu sangat penting karena sebagai kelenjar endokrin yang sering disebut sebagai master gland. Karena banyak dari sekresinya itu mengatur operasi dari beberapa kelenjar serta fungsi sistem, lalu fungsi organ dan fungsi jaringan dari si burung puyuh ini. Perkenalkan, nama saya Daniel Pasaribu dengan NIM 2103006 dari kelas ITN C. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari skeleton atau kerangka tulang dari unggas. Dan di mana skeleton dari unggas berguna untuk melindungi organ-organ vital, melindungi tempat penyimpanan sistem tulang, dan juga untuk membantu unggas dalam terbang dan juga bernapas. Adapun kerangka dari unggas diawali dengan yang pertama yaitu kerangka aksial atau skelet aksial, yang dimana terdapat tengkorak atau kranium, yang dimana pada bagian yang bulat ini
berisikan otak dan juga alat pendengaran dari unggas serta bagian facial atau wajah dari unggas. Kemudian pada bagian yang runcing ini mengandung terdapat tulang rahang dan juga tulang lidah yang dimana terdapat orbita dan juga pelindung mata. Kemudian yang kedua ada tulang dada, tulang punggung atau columna vertebralis yang dimana terdiri dari beberapa bagian seperti yang pertama yaitu vertebrae cervicalis, yakni ruas yang membentuk leher dan berjumlah 13-14 ruas. Kemudian ada vertebrae thoracalis yang berjumlah 7 ruas dan masing-masing memiliki tulang rusuk atau costae. Kemudian yang ketiga ada vertebralis, lumbalis dan sacralis yang dimana ini berjumlah 14 ruas dan tidak dapat dan masing-masing lengket dan tempat melekatnya pelvis. Kemudian yang keempat ada vertebrae caudalis yang dimana ini berjumlah 5-6 ruas dan tidak dapat bergerak bebas. Kemudian yang kelima ada ini atau yang kelima terdapat pigostyle yang dimana ini merupakan 5-6 vertebrae terakhir yang melebur menjadi satu untuk membantu unggas dalam menggerakkan bulu-bulu ekor. Kemudian masuk ke yang ketiga yakni tulang rusuk atau costae yang dimana ini berjumlah 7 ruas dan pada ruas yang pertama, kedua dan ketujuh kadang tidak sampai ke sternum. Dan masing-masing tulang rusuk tersebut mempunyai 2 segmen, yaitu segmen vertebral dan juga segmen sternal. Kemudian yang keempat ada pars vertebralis dan juga pars sternalis. Kemudian yang kelima ada processus incinatus yang dimana ini merupakan terdapat pada costae pars vertebralis dan menutup costae berikutnya untuk menguatkan toraks. Kemudian yang keenam ada tulang dada atau sternum yang dimana ini berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam unggas serta menyokong pergerakan unggas dalam bernapas dan juga terbang. Adapun bagian-bagian sternum terdapat 4. Yang pertama yaitu metasternum, carina sterni, spina sterni dan juga processus obligus. Kemudian bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya menjelaskan kerangka appendix. Sebelumnya nama saya Siti Syari dengan NIM 2103061228 dari kelas PTN. Jadi kerangka appendix itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada gelang pectoralis, kemudian ada extremitas anterior dan extremitas posterior. Gelang pectoralis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada clavicula yang letaknya itu sejajar dengan poste vertebralis. Kemudian ada coracoid yang letaknya di antara tulang sternum dan tulang scapula. Dan selanjutnya ada clavicula yang letaknya itu vertikal dengan tulang scapula. Untuk ekstremitas anterior terdiri atas radius, kemudian ada radius teruna, kemudian setelah itu ada carpo metacarpus dan ujungnya ada phalanges yang berbentuk digiti. Kemudian untuk ekstremitas posterior yang pertama ada femur, kemudian ada fibula, kemudian ada tarsus metatarsus dan yang terakhir ada phalanges atau jari yang berjumlah 3 buah, yang berjumlah 4 buah, 3 buah mengarah ke depan dan 1 mengarah ke belakang. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan sistema urogenitalia. Saya Muzamil Ihsan, NIM 2103061114. Saya Kevin Sejabat, NIM 210306105. Ya, sistem urogenitalia yang pertama traktus urinaria, terdiri dari ren, sinister dan dexter yang terdiri dari 3 lobi yang terletak pada luar peritoneum. Selanjutnya masuk kepada saluran ureter. Saluran ureter merupakan saluran yang bermuara pada kloaka. Selanjutnya yang kedua traktus genitalia. Traktus genitalia yang pertama terdiri atas sepasang testes yang berbentuk lonjong dan berwarna putih. Besarnya testes tergantung pada besar pada unggas tersebut.
Kemudian ductus epididymis. Ductus epididymis merupakan saluran yang berkelok-kelok yang menuju ductus deferens. Selanjutnya ductus deferens yang bersama-sama dengan ureter yang bermuara pada kloaka. Selanjutnya ada feminin atau burung puyuh betina. Dia memiliki dua bagian, yaitu ovarium dan ovidum sinister. Ovariumnya ada ovarium sinister yang bergantung pada dinding dorsal abdomen oleh selaput mesovarium. Kemudian ada ovidum sinister, terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada uterus, kemudian ada tubae, kemudian ada ostium tubae abdominale, dan ada infundibula. Pada uterus adalah bagian tubae yang melebar yang memiliki selaput bergantung yang biasanya disebut oleh mesosalping. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.